Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Lesmana dari 5 Shift 3 ingin menjelaskan tentang trade-off theory. Pengertian trade-off theory, teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang optimal dan berusaha untuk menyesuaikan tingkat hutang aktualnya ke arah titik optimal. Ketika perusahaan tersebut berada pada tingkat hutang yang tertinggi, overlead atau terlalu rendah, underlead, pada kondisi yang stabil, perusahaan akan menyesuaikan tingkat hutangnya kepada tingkat rata-rata hutangnya dalam jangka panjang. Model MM2 dapat dipetik dua hal utama yang berbeda dengan model MM1. Sebelumnya adalah Brimham dan Altrad tahun 2005. Dalam model pertama, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam kenyataan, struktur modal mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Bertambahnya penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pajak memberi manfaat dalam pendanaan yang berasal dari hutang, sebesar pemanfaatan pajak dari pengguna hutang diperoleh dari beban biaya hutang, yang dapat diperhitungkan sebagai elemen biaya yang mempengaruhi besaran laba kena pajak. Sedangkan pembayaran dividen tidak dapat diperhitungkan sebagai elemen biaya. Jadi perusahaan seperti penerima subsidi dari pemerintah atas penggunaan hutang untuk penambahan modal. Dengan adanya pajak perseroan, diperoleh dua manfaat penggunaan hutang yakni hutang merupakan sumber modal yang lebih murah daripada ekuitas, dan biaya bunga menjadi elemen pengurang pajak. Dari model MM1, diketahui bahwa penghematan dari penggunaan hutang yang lebih murah sepenuhnya digantikan oleh peningkatan biaya pengguna ekuitas. Meskipun demikian, dalam situasi dengan adanya pajak perseorangan, keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pengguna hutang lebih besar daripada peningkatan biaya ekuitas. Ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Suatu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya hutang akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Biaya tersebut terdiri dari dua hal. Biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya administrasi atau biaya lainnya yang sejenis. Kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan perusahaan secara normal. Misalkan, supplier tidak akan mau memasok barang karena khawatir kemungkinan akan tidak dibayar. Terima kasih. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.